Rumah 2 lantai di belakang saya ini harganya cuma 700 jutaan, ready stock, dan lokasinya cuma 15 menit aja ke Stasiun Tambun. Nah, buat kamu nih yang mau beli rumah di belakang saya dengan skema syariah, langsung aja hubungi nomor yang di bawah atau klik link yang ada di deskripsi. Yuk, kita lihat rumahnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andrew Bernanda di channel kesayangan kita muslimproperty.id. Oke, sekarang kita lagi ada di salah satu perumahan yang lokasinya cuma 15 menit aja dari Stasiun Tambun. Dan ini tuh sebelahan banget sama sekolahan ya. Itu ada sekolahan Mutiara Hakti sama sekolahan Mutiara Hikmah. Dan itu sekolahan Islami. Oke, nah ini sekarang kita akan review rumahnya yang 2 lantai. Nah, kalau misalnya penasaran, di sini tuh ada 2 tipe, tipe yang 1 lantai sama yang 2 lantai. Nah, kalau mau tahu yang tipe 1 lantai, tonton video yang sebelum ini ya. Nah, oke, nah ini untuk sekarang kita akan review yang 2 lantainya sendiri. Nah, kalau misalnya ngelihat dari segi bangunannya atau fasad depannya, ini tuh modern minimalis ya. Memang benar-benar minimalis ya. Terus juga nggak terlalu banyak tambahan-tambahan lainnya. Nah, paling yang menarik adalah di sini ada conwoodnya. Nah, ini conwoodnya dari bawah sampai ke atas, sampai ke lantai 2-nya ya. Itu tuh bikin fasad rumahnya jadi makin estetik. Nah, untuk carportnya sendiri itu tuh bisa 2 mobil ya. Nah, ini untuk 1 mobil di sini. Nah, ini mungkin kalau mobilnya yang ukurannya kecil ya kan, nah ini masih bisa nih di sini. Tapi kalau misalnya dua-duanya besar ya kan, ya mungkin itu yang akan jadi PR. Mungkin ini dipapras dikit lah ya. Nah, tapi kalau saran saya sih ya di sini paling biasanya untuk motor ya kan, atau untuk barang-barang lainnya. Nah, selain itu juga ini masih bisa dapat taman ya, masih ada taman. Jadi kalau misalnya bapak ibu suka bercocok tanam ya kan, atau suka sama tanaman atau tumbuhan lainnya, nah ini bisa. Tapi kalau misalnya nggak mau, ini mau dihabisin pentokin sampai ke ujung, itu juga bisa banget gitu. Hampir kesandung saya ya. Dan ini tuh udah free sama kanopinya. Nah, ini menariknya, ini mau yang 1 lantai ataupun 2 lantai ya kan, di rumah sini tuh ada rosternya ya. Fungsi roster ya salah satunya adalah untuk menjaga privasi yang dalam. Jadi kalau misalnya dari luar nih, coba saya di dalam ya, tuh nggak kelihatan kan, nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah, itulah salah satu fungsi dari roster ya, karena di belakangnya roster ini, nah nih misalnya dilihat, kelihatan mas ya. Nah, ini tuh langsung jendela yang langsung terkoneksi sama ruang tamu gitu. Jadi kalau misalnya ada aktivitas di dalam, misalnya apalagi kalau bapak ibu muslim gitu kan, pakai jilbab, terus mau di dalam nggak pakai jilbab pun, atau hording dibuka, jendela dibuka, itu nggak akan kelihatan dari luar gitu. Oke, sekarang kita review oh ya, sebelum masuk, nah ini masih ada teras nih ya. Jadi emang ada ada space ya, bukan ada space. Ini tuh bisa untuk terima tamu juga. Jadi kalau misalnya nanti taruh 2 kursi, ini juga masih bisa, sama 1 meja kecil. Jadi kalau misalnya tamunya cuma tamu di 1 orang doang, atau Pak RT gitu kan, mau main ya mungkin bisa di luar gitu, supaya privasi atau aktivitas yang di dalam rumah itu nggak keganggu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba kita habis ada acara gitu kan, dalamnya berantakan, nggak mau dilihat orang, nah mending terima tamunya di luar aja. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, ini untuk di dalam ini ceilingnya ini cukup tinggi, jadi nggak terlalu nggak terlalu pengap. Terus juga untuk pencahayaannya, karena di sini tadi ketutup sama roster, pencahayaannya bisa dari atas gitu. Jadi nanti di atas itu masih ada jendela gitu. Cuma jendelanya jendela mati, jadi emang itu untuk sirkulasi untuk pencahayaan aja. Tapi kalau untuk sirkulasi udaranya tetap di jendela utama. Nah, ini tuh tidak mengusung konsep open space, jadi emang ini benar-benar untuk area living room aja. Tapi kalau misalnya mau dijadiin area makan, ada space untuk area makan sih juga boleh. Atau mau di area belakang, nanti kita lihat ya belakangnya seperti apa, karena dapur nanti ada di belakang. Nah, untuk yang 1 lantai ini terdapat 1 kamar tidur ya, yang ukurannya 3x3. Jadi emang cukup banget kalau untuk misalnya nanti kasur ya kan, atau spring bed yang memang ukurannya double. Queen sampai king juga sebenarnya masih oke sih gitu. Terus juga nanti untuk di pojokan bisa taruh lemari, sama di sini untuk meja rias, karena emang lampu adanya di ujung gitu. Nah, ini juga untuk jendela
ya ini untuk sirkulasi udara. Jadi emang untuk sirkulasi udaranya ini langsung ke area carport. Dan emang sengaja ditaruhnya desainnya di pojok gitu. Cuma supaya aktivitas yang di dalam rumah, terutama di dalam kamar itu lebih kejaga. Jadi privasinya lebih aman. Nah, untuk yang satu lantai ini juga terdapat satu kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini posisinya itu di bawah tangga sebenarnya. Ya, ada di dalam gitu. Dan fungsional sih gitu. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar ya kan, tapi kalau misalnya untuk mandi ya kan atau buang hajat masih oke gitu. Nggak sampai leluasa sih, tapi masih bisa untuk mandi dan buang hajat. Nah, ini masih ada space di bawah, ini bisa difungsikan untuk apa aja. Ya, mau jadi storage, nanti taruh lemari ya kan untuk nyimpen barang-barang, perkakas dan lain-lain, ini juga bisa. Atau mau nanti dijadiin buat hiasan gitu kan, itu juga oke. Jadi bebas lah mau dimanfaatin untuk apa aja, karena emang sekarang lagi tren nih untuk area di bawah tangga itu dimanfaatkan juga, jadi nggak bener-bener kosong gitu aja gitu. Nah, ini untuk dapurnya. Tadi yang nanya dapurnya di mana? Nah, ini dapurnya di belakang. Wah, plus ada taman yang cukup luas. Jadi emang untuk area basah sama developernya ini taruh di belakang ya. Nanti sini tinggal pasang kitchen set ya. Saran saya sih ini paling di-plur aja. Ya, sebagian di-plur ya kan. Nah, ini buat area masak memasak. Nah, terus nanti ujung sini itu untuk area laundry areanya gitu, sama jemur. Ya, jadi kalau untuk mau jemur udah nggak perlu lagi di belakang. Nggak perlu lagi di depan. Jadi benar-benar baju-baju yang misalnya habis dicuci ya kan, itu nggak kelihatan di depan. Dan paling tinggal tambahin kanopi aja sih, tinggal ditutup. Kalau ini kan baru sebagian nih, nah topi-topiannya ya, supaya ini nggak terlalu kena sama air hujan langsung lah gitu. Tapi kalau misalnya mau aman ya nanti pas lagi beli langsung ditutup aja. Oke. Nah, itu untuk yang area lantai satunya. Yuk sekarang kita ke lantai 2-nya. Oke, nah nih sebelum ke lantai 2 nih, nah nih kalau bisa dilihat dari tangganya sendiri ya, ini tuh untuk railingnya ini cukup kokoh ya, emang ukurannya yang besar untuk holonya. Terus juga untuk tangganya ini aman karena emang ini cor-coran ya, jadi kuat dan enak banget gitu. Nah, untuk yang lantai 2 ini, nah ini sekarang kita lihat kamar yang pertama ya. Nah, ini untuk kamarnya sendiri ini sih cocoknya sepertinya untuk kamar anak ya, atau kamar kedua untuk ya kalau misalnya mau nanti ada orang tua. Tapi kalau orang tua sih cocoknya di bawah sih. Nah, yang ini cocoknya untuk kamar anak. Tapi untuk ukuran kasurnya sendiri pun kalau misalnya mau pakai yang double ya kan, itu masih oke. Nah, untuk lemari bisa taruh di sini, sama untuk meja belajar masih aman. Terus juga ini jendelanya ya kan, nah ini langsung ke area depan ya. Nah, sekarang kita lihat yang sampingnya yuk. Oh ya, sebelum ke samping, nah nih kita lihat untuk yang di lantai 2 ini juga ada kamar mandinya ya. Kamar mandinya sih nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, jadi emang fungsional ya untuk buang hajat ataupun aktivitas di kamar mandi. Terus ini juga udah dapet shower, untuk klosetnya juga udah kloset duduk. Nah, di lantai 2 ini supaya tidak pengap ya kan, nanti sama developernya dikasih sirkulasi udara lagi, jadi emang ada jendelanya ya, supaya juga nanti di area lorong ini juga nggak terlalu gelap. Nah, ini untuk kamar utamanya. Nah, untuk kamar utamanya sendiri ini ukurannya 3 x 3 meter. Jadi emang hampir semua kamarnya ini ukurannya 3 x 3 meter. Dan kalau ukuran 3 x 3 meter itu kalau misalnya mau pakai kasur yang tadi saya bilang ukurannya double, ini masih cukup banget, plus sama lemari sama meja rias ya. Dan untuk kamar yang utamanya ini terkoneksi langsung, nah ini sebentar, nah, terkoneksi langsung nih sama balkon ya. Balkonnya sih simple, minimalis ya. Yang penting untuk kalau misalnya untuk nongkrong atau untuk menikmati udara segar sih cocok banget gitu. Nah, ini sih untuk yang rumah 2 lantainya. Nah, ini lagi-lagi nih harganya cuma 700 jutaan aja, bisa DP 0% ya. Terus juga ada biaya free biaya-biaya lainnya. Ya, buat kamu yang misalnya penasaran, langsung aja nih hubungi nomor di bawah atau link yang ada di deskripsi. Dan kalau misalnya mau cari daerah lainnya, mau Jabodetabek tapi yang pakai skema syariah, nah mending follow aja nih Instagram kita. Nah, yang sini ya. Sini ketutupan tembok tar. Ya, nah ini ada Muslim Property, mau yang di YouTube ataupun yang di Instagram. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi nih di review-review rumah lainnya bersama saya Andrew Bernanda di muslimproperty.id.
muslimproperty.id, hunian baik untuk keluarga muslim.